Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama kita bacakan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, dan masih lagi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dalam Ramadan kita ditujukan kepada Nabi kita dan Nabi Muhammad SAW, di mana dia telah mewakili dari zaman jahiliyah menuju zaman Nabiya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, supaya kita memperdepankan kewajiban acara sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, marilah kita membaca ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yang akan dibawakan tilawatul Quran, yaitu saudara Rafi. Pada saudara Rafi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
innahu kana abadan syakura. Innahu kana abadan syakura. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas melengkapi acara yang kedua, yaitu lagu perjuangan NW yang akan dibawakan oleh saudara Marin. Kepada saudara Marin dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Marin. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu Qiratul Kutub yang akan dibawakan oleh saudara kita, yaitu saudara Putra Helmi Wijaya. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada malam hari ini saya akan membacakan kitab, yaitu kitab Fathul Qorib. Qala mu'allifur rahimahullah wa ta'ala wa nafa'na bi ulumil fi dasaraini amin. Faslun, bermula ini itu fasal. Wa arkanu sholati, dan bermula rukun salat. Sama niatan asyarah, itu 18 rokna rakaat. An-niyatun, niat, wal qiyamu, dan berdiri, ma'al qudrati, beserta mampu berdirinya. Wa takbiratul ihrami, dan takbiratul ihram,
wa qiraatul Fatihati dan membaca Al-Fatihah, wa bismillahirrahmanirrahim dan bismillahirrahmanirrahim ayatul ayat minha dari Al-Fatihah. Hukum rukun pertama sholat itu yang pertama adalah niat. Tempatnya niat adalah di dalam hati, dan hukum niat itu adalah wajib. Waktunya niat adalah berbeda-beda tergantung ibadahnya. Niat qasdun sa'i muqtarina bi fi'li, artinya menyengaja sesuatu bersamaan dengan melakukannya. Contohnya seperti si fulan kalau ingin wudhu maka niatnya itu bersamaan dengan membasuh wajahnya, karena yang wajib dalam wudhu yang pertama kali itu adalah wajah. Maka apabila dia ingin membasuh wajahnya itu, dia itu harus mengusap wajahnya sambil niat wudhu. Dan yang kedua begitu juga kalau sholat, maka niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang kedua, rukun kedua adalah wal qiyamu, dan berdiri. Apabila sholat kita tidak bisa berdiri, maka kita dibolehkan untuk duduk. Kalau tidak bisa duduk, kita bisa tidur miring. Dan kalau kita tidak bisa tidur miring, kita bisa tidur telentang. Kalau tidak bisa dengan tidur telentang, isyarat dengan kepala. Kalau tidak bisa juga dengan isyarat dengan kepala, maka isyarat dengan mata. Kalau tidak bisa juga dengan isyarat mata, maka kita harus menunaikan rukun sholat. Rukun ketiga, wa takbiratul ihram, dan takbiratul ihram. Dinamakan takbiratul ihram karena diharamkan melakukan perbuatan yang halal di luar sholat, seperti berbicara. Itu di dalam sholat itu haram hukumnya. Kalau kita sudah di dalam melakukan sholat, minum juga, makan, ya. Rukun keempat, membaca Al-Fatihah. Contohnya si fulan ini tidak hafal surah Al-Fatihah, maka si fulan itu wajib untuk membaca surah Al-Fatihah dengan cara ditempelkan di depan atau dipegang. Kalau tidak bisa membaca Al-Fatihah, itu beda lagi. Kalau tidak bisa membaca, otomatis tidak bisa hafal, maka Al-Fatihah itu harus diganti dengan zikir sebanyak Al-Fatihah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan Allahumma fi wa ta'ala ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudara ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Acara yang keempat, yaitu ceramah, yang akan dibawakan kepada saudara kita, yaitu saudara Denis. Kepada saudara Denis kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syur wafat wa inna lillahi al-islam nabi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu yang paling utama hari yang kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita hanya bisa diberikan rahmat serta hidayah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah yang penuh barokah ini. Salawat serta salam tak berulang kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit tausiah atau ceramah yang berjudul Menjaga Lisan. Seperti kita ketahui, lisan itu tampak kecil. Bahkan ukuran lidah kita saja tidak sebesar dengan telapak tangan. Namun dengan mengakibatkan ini, lisan itu sungguh dahsyat. Jika diibaratkan di sini sangat berguna. Jika digunakan sangat berguna. Diibaratkan lisan ini seperti pisau. Sangat berguna jika digunakan untuk memotong makanan, sayuran dan lain. Dan sangat berbahaya juga jika digunakan untuk melukai seseorang. Dan kita sebagai umat muslim sudah diwajibkan untuk menjaga lisan dan menjauhi kata-kata yang menyakiti seseorang seperti memfitnah, menghina, mengadu domba, menggibah dan lain. Contoh menggunakan lisan yang baik itu seperti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji seseorang dengan setulus hati, mensupport dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan di sini sudah jelas sekali agar kita menjaga lisan dan menjauhi kata-kata yang tidak baik. Lebih baik diam atau tidak berkata. Dan janganlah menggunakan lisan untuk menyakiti seseorang, mengumpat apalagi mencela. Terkandung dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam surat Al-Humazah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Shadaqallahul azim. Yang artinya celakalah bagi seorang yang mengumpat dari mencela. Mungkin ada ini yang dapat saya sampaikan terlebih kurang mohon dimaafkan. Saya tutup warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara ini. Selanjutnya persiapan yang kedua yaitu yang akan disampaikan kepada saudara Faiz. Pada saudara Faiz dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para ustaz dan yang saya hormati juga para kawan-kawan seperjuangan yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa berkumpul di tempat ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita doakan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kegelapan menuju zaman akhiriyah, zaman yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan salawat dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya akan menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul hikmah terletak pada surah Al-Mulk. Pada perjalanan kita diingatkan dengan peristiwa besar, yakni Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperoleh perintah sholat 5 waktu yang pada awalnya berjumlah 50 kali sehari semalam. Isra sendiri ialah perjalanan menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan peristiwa ini mencerminkan keajaiban serta keberkahan bagi kita semua. Dan peristiwa ini juga terkandung dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang pertama yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita merenungkan ayat ini, kita dapat melihat berkah di sekeliling Masjidil Haram, yang dimana tempat itu menjadi kunjungan ribuan umat Islam yang menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Mi'raj sendiri ialah yang berarti perjalanan menuju Sidratul Muntaha, mencerminkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menaikkan Rasulullah SAW ke tempat tertinggi, mengajarkan kepada Rasulullah SAW salat 5 waktu yang meskipun pada awalnya berjumlah 50 kali dalam sehari semalam, tetapi pahalanya tetap utuh
pada kekuatan batin Rasulullah SAW dalam menghadapi cobaan dan musibah. Seperti Rasulullah SAW kehilangan paman beliau, kehilangan kakek beliau, dan Rasulullah juga kehilangan istri tercinta beliau. Isra Mi'raj ialah ujian bagi seluruh umat Islam. Bagi yang imannya murni, Isra Mi'raj ini memperkuat keyakinan mereka. Sedangkan bagi yang imannya kurang, peristiwa Isra Mi'raj ini mengakibatkan keraguan. Namun seperti kita ketahui bersama, segala sesuatu itu dapat terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan saya pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas amal ibadah kita seperti sholat berjamaah, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Janganlah kita bermalas-malas dalam sholat, supaya kita tidak terjerumus dalam jalan yang sesat. Baiklah, saya tutup dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Faiz. Selanjutnya cara imam yaitu berdoa dengan sampaian saudara doa. Pada saudara waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran. Ya Rabbana Alhamdulillah.